Bisnis Indonesia telah menyelesaikan liputan khusus Jelajah Lebaran 2022. 2 tim, 10 hari, dan jarak tempuh total lebih dari 5.600 km merekam situasi mudik Lebaran 2022. Kerinduan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman jelas terlihat dari animo mudik tahun ini. Ya, setelah 2 tahun lalu, pemerintah membatasi pergerakan masyarakat guna menekan penyebaran COVID-19. Pak Presiden menyampaikan kepada kita, para menteri, bahwa lakukan mudik ini dengan hati-hati supaya apa yang kita inginkan, kebangkitan ekonomi dengan triliunan rupiah beredar pada masyarakat terjadi, dan di sisi lain kita juga mampu mengendalikan lalu lintas dan juga COVID. Dari hasil pemantauan pemerintah, hingga H+4, total pergerakan penumpang angkutan umum pada angkutan Lebaran tahun ini mencapai 10,29 juta penumpang dalam mudik Lebaran kali ini. Sebagai kota tujuan mudik, Sumatera Barat tercatat berada pada urutan ke-8 jumlah pemudik. Terbanyak adalah Jateng, Jatim, Jabar, Jabodetabek, Yogyakarta, Lampung, Sumut, Sumbar, Sumsel, dan Sulsel. Peran perantau sangat besar sekali untuk Sumatera Barat. Bukan hanya pada masa Idul Fitri saja, tapi juga sebelum Idul Fitri. Kenapa? Karena di Minang ini, Sumatera Barat ini, yang pertama hubungan antara anak rantau itu sangat kuat. Walaupun ada merantau 25 tahun, 30 tahun, atau mungkin juga cucunya atau anaknya lahirnya sudah dirantau, tapi ikatan kampung halaman itu luar biasa. Di tengah pemulihan ekonomi, aktivitas mudik secara tidak langsung ikut menggerakkan pariwisata dan ekonomi daerah. Tak tanggung-tanggung, prediksi perputaran uang selama arus mudik diperkirakan mencapai 72 triliun rupiah. Kita harapkan kebangkitan ekonomi kita, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja, karena 72 triliun akan bisa dirasakan dari segi geliat ekonomi, karena 80 juta pemudik ini tentunya juga kita harapkan bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan mengkonsumsi produk-produk ekonomi kreatif dan juga berkunjung ke destinasi wisata. Bali, sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia, ikut menikmati berkah Lebaran. Tren kunjungan wisatawan domestik terus mengalami peningkatan secara harian dan jumlah kedatangan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai mencapai rekor tertinggi sebesar 17.000 penumpang pada 29 April setelah sebelumnya hanya mencapai 7.000 orang per hari di Desember 2021. Angka kedatangan melalui moda transportasi laut pun meningkat tajam. Di April 2022, jumlah penyeberang masuk Pelabuhan Gilimanuk sempat menyentuh angka 20.000 penumpang dari rata-rata 8.000 orang per hari di Maret 2022. Kendati demikian, potensi pariwisata masih dirasa perlu untuk ditingkatkan karena pemulihan ekonomi sudah terjadi yang akan lebih menghidupkan pariwisata. Untuk itu, pelaku usaha wisata memerlukan tambahan modal pinjaman untuk meningkatkan akselerasi pemulihan sektor pariwisata seperti bantuan modal pembangunan wahana ataupun layanan wisata untuk lebih menarik wisatawan. Kendala bagi teman-teman kami di Bali, yang pertama untuk top up utang tidak bisa.
karena kami masuk sektor pariwisata. Yang kemudian dapat relaksasi, iya dapat. Tapi ada beberapa yang sudah jatuh tempo pertengahan bulan tahun 2022 ini. Kami sedang mengharapkan ada perpanjangan relaksasi. Ya, katanya sudah boleh sampai 2023 pertengahan, tapi tidak semua bank kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Ini yang kami harapkan ya, terutama yang terkait dengan masalah cicilan, bunga. Kemudian ya kalau boleh sih sebenarnya yang kami usulkan dari dulu ada soft loan sebenarnya kami harapkan. Sektor formal dan informal ikut meraup berkah lebaran. Hal tersebut kami dapati dalam penelusuran. Khusus sektor informal, aktivitas mudik ataupun wisata menambah pundi-pundi porter barang stasiun Tawang Semarang, jasa refleksi di kapal feri Ketapang Gilimanuk, hingga jasa fotografi di Jembatan Kelok 9. Dalam perjalanannya, tim Jelajah Lebaran 2022 juga memastikan kesiapan infrastruktur, posko lebaran, moda transportasi, hingga keandalan energi untuk mendukung pemudik. Salah satunya PT Pertamina Persero dalam menghadapi mudik lebaran 2022 berupaya maksimal menjaga ketersediaan BBM. Tercatat, lebih dari 7.000 SPBU dipastikan stok aman, termasuk 1.370 SPBU di wilayah jalur potensial, yaitu jalur tol, jalur wisata, dan jalur logistik beroperasi 24 jam. Untuk jalur tol sendiri kemarin konsumsi untuk gasolin itu sudah 169% dibandingkan dengan rata-rata harian normal di bulan Maret 2022. Dan untuk Jateng DIY kemarin sudah sekitar 18% untuk kenaikannya. Berdasarkan pemantauan tim Jelajah Lebaran 2022, evaluasi mudik Lebaran 2022 hingga saat ini bisa dibilang terlaksana dengan cukup baik, kendati persiapan perlu lebih lagi ditingkatkan. Mengingat, sesuai prediksi, lonjakan jumlah penumpang dan pemudik menjadi momok yang beresiko mengganggu layanan dan kelancaran perjalanan masyarakat yang sudah rindu dengan kampung halamannya. Kita berharap, ke depannya, ritual tahunan ini bisa dapat berlangsung lebih baik lagi. Bisnis Indonesia akan terus mengawal dan memberikan informasi aktual dan faktual. Sampai jumpa di liputan khusus Jelajah berikutnya. Jelajah Lebaran 2022 disponsori oleh, didukung oleh